Lumut di atas pot bonsai kelapa yang kita miliki memegang peranan yang cukup penting untuk menambah estetika dari bonsai yang kita miliki. Dengan keberadaan lumut di atas medianya, maka itu terkesan alami, teman. Agar lumut dapat tumbuh pada pot bonsai yang kita miliki, teman-teman bisa simak pada video berikut ini. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana mempertahankan kondisi lumut tetap terjaga, tumbuh dengan baik di dalam pot bonsai kelapa yang kita miliki. Lumut merupakan tanaman perintis. Dia akan dapat tetap tumbuh pada areal yang lembab. Untuk mensiasati agar kondisi lembab yang dibutuhkan lumut untuk dapat hidup, maka kita perlu melakukan beberapa trik dalam membuat bonsai kelapa agar bonsainya tetap tumbuh dengan baik dan lumutnya tetap terjaga sehingga kesan alaminya akan kita dapatkan. Walaupun lumut merupakan tanaman yang tumbuh di daerah yang lembab, akan tetapi lumut juga membutuhkan intensitas cahaya yang cukup agar antara kelembaban dan cahaya yang masuk tetap dapat membuat lumut itu tumbuh dengan baik. Penataan penempatan pot bonsai kelapa dengan berjarak seperti ini memberikan ruang cahaya untuk dapat masuk dan menyinari bagian dari lumut yang kita rawat. Kalau penataan bonsai kelapa terlalu rapat, maka cahaya akan sulit masuk. Kelembabannya akan tinggi, tetapi lumutnya tidak dapat tumbuh dengan baik. Kalau cahayanya tidak merata menyinari bagian lumut, maka sebagian lumut akan mati dan sebagian lagi akan tumbuh dengan baik. Agar lumut dapat tumbuh dengan baik, saya menggunakan pot yang tidak berlubang, tetapi saya mengakalinya dengan membuat media tanam yang meninggi ke bagian batang bonsai yang kita miliki, agar ketika ada air begitu banyak, maka air akan keluar dari dalam pot, tetapi yang sudah masuk di dalam akan tetap terjaga kondisinya di dalam pot. Dengan pot yang tidak memiliki lubang dan gundukan seperti ini, maka air akan terserap sampai kapasitas lapang, yaitu kapasitas di mana media tanam sudah tidak mampu menyerap air lagi, sehingga kelebihan air akan terbuang keluar. Nah, di bagian pinggirnya kita isi sedikit ada cekungan agar sisa-sisa air tersebut mengendap di bagian sini. Apabila bagian pinggiran pot kita tidak isi cekungan, maka lumut juga akan terendam dan membuat dia mati, karena pot ini tidak ada lubangnya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita buat cekungan seperti ini tuh. Nanti yang mati itu bagian yang ada cekungannya saja. Kemudian yang tumbuh yang tidak ada cekungannya, teman-teman. Nah, nanti ini di bagian atasnya ini dia akan tumbuh, teman-teman. Di bagian cekungannya ini akan mati. Ini triknya untuk membuat lumut itu tetap dapat bertahan hidup di dalam pot bonsai kelapa yang kita miliki. Apabila pada pot bonsai kelapa kita tidak memiliki cekungan di bagian pinggirnya seperti pada pot bonsai ini, maka seluruh lumut akan tumbuh sampai bagian pinggir, tetapi kita memiliki kesulitan pada saat melakukan penyiraman karena kelebihan air akan terbuang seluruhnya, dan kita harus memastikan
bahwa air terserap sampai penuh ke media tanam yang ada di dalam pot ini. Kesimpulannya teman-teman, bahwa jika lumut kelebihan cahaya, dia juga akan mati seperti ini teman-teman. Jika dia kekurangan cahaya, maka dia tidak akan tumbuh merata. Jadi apabila kondisinya sudah menguning seperti ini, berarti ini harus cepat disiram teman-teman. Dia sudah kekurangan air tetapi kelebihan cahaya. Demikian teman-teman, tips menjaga agar lumut tetap tumbuh di atas media bonsai kelapa yang kita miliki. Bonsai kelapa kita akan terjaga dengan baik kondisinya apabila kita melakukan perawatan secara rutin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, silahkan like dan komennya. Tetap dukung Beli Santi Channel. Terima kasih.